Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tangan, Adam dibentuklah memiliki tangan. Bukan berarti tangan si Adam sama dengan tangan si Allah, bukan. Karena jelas tidak akan sama. Kenapa? Karena tangan si manusia atau si Adam itu memiliki keterbatasan. Sedangkan tangan si pencipta memiliki kemahakuasaan yang tidak bisa terjangkau kamu. Gitu loh. Ya, pakai otak lah. Masa udah tua nggak pakai otak? Ya. Coba Irwan, kau naik Irwan. Kau dari tadi kayaknya udah panas kami nih. Naik tapi jangan panas ya. Kalau kamu kepanasan nanti ku tendang kamu. Karena kalau kamu naik ke room saya langsung panas-panas, otakmu nanti ketutup. Salam Bu Sopi. Salam. Lanjut. Iya Bu Sopi. Oke Irwan, kau naik Irwan, naik. Muslim silakan naik ya. Tapi jangan marah-marah. Karena kalau kalian naik marah-marah, otak kalian itu nanti ketutup. Ya. Santailah. Coba naik. Maranatha. Raja Borbor. Silakan Islam naik ya. Tapi janji kalau naik ke room saya jangan marah-marah. Supaya apa yang kita sampaikan sesuai dalilmu bisa kau terima dengan jujur. Tapi kalau udah setanmu mengalir naik turun naik ya di dalam aliran darahmu ya repot. Terpaksa diruqyah. Ayo Irwan, kau naik Irwan. Jangan malu-malu lah. Ganiari. Apa nih? Halo. Ya, salam Ganiari. Muslim apa Kristen? Muslim. Oke, bagaimana pendapat kamu? Udah paham belum kalau Allah mau dilahirkan? Oke, saya mau bertanya dulu boleh? Astagfirullahaladzim. Kamu mau tanya apa? Ya, iya, boleh nggak? Kalau nggak boleh, ya udah, saya nanya dulu. Boleh nggak? Izinkan saya bertanya, boleh? Boleh. Oke. Kamu tanya apa? Pertama, kalau emang perkataan menurut Anda itu fakta, Allah dilahirkan, dan kami mau percaya itu, berarti kan kami salah nih. Berarti kan berarti kami salah kan? Betul. Dari segi pemahaman salah. Kalau kami melakukan sesuatu yang salah, rugi nggak buat kamu? Rugi nggak buat Anda? Kalau kamu yang buat salah, yang rugi dirimu dong. Gimana sih? Kamu rugi nggak? Kalau kamu yang buat salah, berarti kamu yang rugi, bukan saya. Gimana? Iya. Kalau saya rugi, kamu nggak rugi. Terus kenapa Anda membahas ini? Kan saya itu Ya, karena kamu orang Indonesia nggak? Iya. Nah, saya orang Indonesia toh. Iya. Nah, kita saling belajar supaya orang bodoh pintar, betul? Iya. Tapi kan Ya sudah. Gitu loh. Tapi ada satu kutipan ayat di Al-Quran saya mengatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan urusin. Kalau bukan ranah kita, ya sudah. Baik. Kalau saya tunjukkan bahwa lakum dinukum waliyadin itu adalah bohong, dusta, gimana? Dari Al-Quran saya tunjukkan. Kau keluar dari Islam ya? Oke, sebelum tunjukkan, saya mau bertanya, saya baru kata satu lagi. Sebentar, satu-satu, jangan lompat. Begini loh. Supaya apa yang kita diskusikan satu-satu biar kau paham, masuk ke dalam otakmu. Ya, jangan seperti di pohon. Kau tahu yang di pohon itu kan? Tahu yang di pohon? Kalau seandainya bohong, berarti kan saya salah nih. Kan saya masuk neraka. Kan nggak ada urusan dengan situ. Yang saya bilang kamu jangan seperti yang di pohon. Lompat sana, lompat sini. Tahu yang di pohon itu apa? Saya tahu. Ya, makanya kita bedah dulu satu-satu. Kamu bilang tadi kan, lakum dinukum waliyadin. Jangan mencampuri agama orang. Kan itu narasi kamu, betul? Iya. Nah, kalau saya tunjukkan bahwa lakum dinukum waliyadin adalah dusta, hanya siasat, gimana? Saya akan buktikan dari ayat Al-Quran sendiri. Ya udah, boleh. Saya Baik. melarang Anda untuk membuktikan. Saya buktikan Saya ya. Anda kok. Oke, sebentar ya. Bukan, jangan gini loh. Kamu sama saya diskusi jangan seperti terpaksa. Jangan seperti marah. Santai aja, bro. Iya. Ya pelan-pelan. Jadi supaya energi kamu itu nggak terbuang sia-sia. Ya toh, energi saya juga tidak terbuang sia-sia toh? Enggak, soalnya biar gini. Soalnya kan orang berdebat itu kan jadi endingnya poinnya biar kemana nih? Biar nggak ada jadi debat kosong aja gitu. Iya, makanya dengar baik-baik ya. Ketika Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku tidak mencampuri agama orang, itu bullshit, dusta. Kenapa dusta? Karena di dalam At-Taubah 29 jelas dikatakan perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Lalu di mana yang kau bilang tadi tidak mencampuri agama orang?
Coba kau jelaskan. Ya kan menurut ajaran muslim karena ajaran muslim itu benar. Tapi kalau kalian menurut agama kalian benar ya nggak usah ikut campur agama orang lain tuh kan? Ya kau ngerti bahasa Indonesia enggak sih? Arti. Kan kamu mengatakan tadi enggak mencampuri agama orang, betul? Iya. Nah, ternyata Al-Qur'anmu, Allahmu mengatakan mencampuri agama orang. Perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Mencampuri enggak itu? Oke, itu di Al-Qur'an ayat berapa? Surat apa? Atau Nah, ya? ini yang enggak aku suka dari Islam. Berarti dari tadi aku ngomong enggak kau tangkap toh? Enggak. Nah, ini. Bukan sih bukan yang tangkap. Makanya saya bilang kawan, coba deh Islam, biasakan kalian tuh buka dulu otaknya, baru buka mulutnya. Jangan buka mulut, otaknya masih kekunci. Dari Iya, tadi itu saya ngomong At-Taubah apa? At-Taubah 29. Oke. Anda tahu nggak maksudnya kenapa memerangi itu kan ada tujuannya? Iya, tujuannya supaya memeluk agama Islam toh? Kan disuruh memerangi kan? Tahu nggak Iya, kenapa disuruh supaya memerangi? masuk agama Islam toh. Iya, tapi tahu Ya nggak sudah, kenapa? tadi kamu katakan jangan mencampuri agama orang, jangan ngurusi agama orang. Nah, kira-kira menurutmu, Iya. menurut Oke, kamu saya sekarang, ketika sudah ketahuan bahwa lakum dinukum walidin hanyalah siasat busuk dari kalangan Islam, bagaimana pendapatmu sekarang? Oke, karena itu dituliskan disuruh memerangi agama masuk Islam karena waktu pada saat ayat itu diturunkan orang kaum yang tidak menerima Muhammad itu memerangi Muhammad. Jadi kalau kita diperangi kita harus perangin balik untuk mereka kebenaran karena dia terima dan dia melawan dengan cara kekerasan. Tunjukkan dulu sama saya di mana orang yang memerangi si Muhammad. Justru Muhammadlah yang memerangi agama orang. Karena Muhammad adalah yang datang terakhir membawakan ajaran Islamnya. Paham kau? Jadi yang memerangi itu Muhammad. Sebentar bro ya. Sebentar. Dengarkan baik-baik ya. Jangan sampai kupukulkan kepala otak kau itu. Dengar baik-baik ya. Siap sekali pukul. Ya. Siap sekali pukul. Yang datang ke dalam umat Quraisy membawakan ajaran Islam adalah Muhammad. Artinya dia yang mendatangi orang Quraisy. Sementara orang Quraisy sudah memiliki keyakinan di sana. Oke. Kalau Muhammad yang datang berarti Muhammad dong yang mencari gara-gara. Berarti yang memerangi Muhammad. Jangan kalian biasakan ya menutupi aib dalam Al-Qur'anmu. Sebab di dalam Al-Qur'an jelas katanya, perangilah. Ini perintah, perangilah. Bukan dikatakan engkau telah diperangi maka balaslah perangi, bukan begitu. Ya, oke, terus. Ya, jadi jangan biasakan kalian ya membuat kambing hitam lalu memfitnah orang, padahal perilaku kejahatan itu dari kalian lalu orang lain yang kalian fitnah. Sama seperti yang kau bilang, oh Muhammad kan diperangi, makanya dikatakan perangilah. Bro, yang memerangi keyakinan orang-orang Quraisy adalah Muhammad. Paham? Oke, paham sampai di situ ya? Oke, sekarang sebentar. Sekarang fokus kau pikirkan baik-baik dengan otak yang cerdas, ya. Tadi kamu mengatakan tidak akan mencampuri agama orang. Bagaimana pendapat kamu ketika sudah ketahuan bahwa ternyata itu adalah siasat busuk dari ajaranmu yang ternyata memaksa agama orang agar masuk ke Islam? Silakan, apa pendapat kamu? Jawab. Karena di zaman Rasulullah itu lahir di kota Mekah. Saya tanya apa pendapat kamu, bukan bicara asbabun nuzul. Kalau kau bicara asbabun nuzul, emangnya ayat itu nggak berlaku sekarang? Saya tanya kamu. Hah? Ya, saya mau jawab dulu, boleh nggak? Kan itu ayat itu masih berlaku apa tidak? Masih dong. Ya sudah, ngapain kau bicara asbabun nuzul? Inilah kalian nggak pernah cerdas itu loh. Suka kali nipu diri kau. Kecuali kalau ayat itu sudah tidak berlaku, layak dan pantas kamu bicara asbabun nuzul. Tetapi kalau kamu bicara asbabun nuzul sebagai penghindaran dari ketahuannya ayatmu memerangi orang supaya masuk Islam, gak ada gunanya. Gak ada gunanya kau ngeles asbabun nuzul. Ya. Nah, yang saya tanya, dengar baik-baik. Bagaimana tanggapan kamu sekarang bahwa ternyata lakum dinukum waliyadin adalah siasat busuk yang telah terbongkar di At-Taubah 29? Bagaimana tanggapan kamu sekarang? Kalau saya masih percaya dengan ayat itu, karena berarti kau udah gila. Berarti kau gila tuh, nggak waras. Enggak, kan tidak ada masalahnya mas sekarang. Boleh nggak maksa orang masuk? Tadi kan kau bilang tadi, oh Islam itu nggak mencampuri agama orang. Ternyata Allahmu sendiri mengajarkan kalian memerangi, mengurusi agama orang. Nah sekarang bagaimana pandangan kamu? Kan ada landasan dasarnya dong. Sama kayak orang nggak ada asap kalau nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Kenapa diperangi dulu? Kan itu karena Rasulullah. Terima kasih jelasin dulu. Karena Rasulullah itu ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Kau sekarang lagi duduk atau lagi berdiri nih bro? Menurut anda gimana? Enggak, aku tanya kamu lagi duduk atau lagi berdiri? Lagi duduk sambil ngopi. Oke, coba naikkan dulu tanganmu ke keningmu. Udah apa belum itu? Udah. Ngapain? Enggak, coba naikkan aja dulu. Saya mau lihat dulu, naikkan itu tangan kamu yang sebelah kanan ya, di atas kening. Udah apa belum? Iya, buat apa dulu? Orang ada fungsinya mau ngapain? Enggak, saya mau lihat dulu, naikkan dulu. Saya mau ngetes kamu dulu. Naikkan dulu tangan kamu di atas kening. Udah apa belum? Ya emang bisa kelihatan kan nggak ngomong juga kan? Iya, makanya kau tuh nggak usah ngeyel dulu ya. Kau kan lagi duduk sambil ngopi, betul? Iya. Nah, sekarang coba naikkan, tempelkan tanganmu di keningmu. Udah apa belum? Udah. Udah? Udah. Udah. Nah, panas apa dingin kau rasakan? Dingin. Pantas lah, otakmu beku, turun kau. Ya udah turunin lah.
Pantas nggak nyambung dari tadi, otakmu beku. Sia-sia gua ngobrol sama lu, otakmu beku, dingin. Orang dari tadi udah selesai, udah kelar masalah siapa yang memerangi dan diperangi, udah selesai. Sekarang poinnya bahwa kamu mengatakan tadi tidak mencampuri agama orang. Ternyata Allah mau mencampuri agama orang, bahkan memerintahkan sama kalian. Yang saya tanya, apa pendapat kamu sesudah ketahuan siasat busuk ini? Aduh. Ya, otaknya beku teman-teman. Pantas dia nggak nyambung dari tadi. Oke, Raja Borbor, Islam apa Kristen? KTP bang, KTP masih bang. KTP ku masih, aku baru berantem di kantor lurah. Gue banting-banting itu meja nggak mau ganti KTP ku bang. Subhanallah. Oke, Bang Abdullah, Islam apa Kristen Bang Abdullah? Bang Abdullah, monitor. Bang Abdullah. Halo. Ya ampun. Halo Bang Abdullah, monitor. Bang Abdullah. Turun dulu Bang Abdullah ya, mungkin kamu nggak dengar atau gimana. Ngomong apa Bang Abdullah? Nggak jelas suaramu loh. Ada yang kesurupan di situ ya? Loh, ada baca mantra. Mantra apa itu Bang Abdullah? Halo? Berdongeng pula dari bawahnya nih. Berdongeng dia, baca-baca dongeng. Astaga. Inilah kualitas SDM rendah itu, dibilang nanti nggak enak. Ya tuh tersinggung karena kita sesama anak bangsa. Kamu naik, disapa baik-baik, nggak ngomong. Inilah kualitasmu itu, jangan pertontonkan lah. Kalau kebodohan itu jangan bangga gitu loh, mempertontonkan kebodohan. Coba Abdullah, aku tanya kau sekali lagi, monitor. Hoi Abdullah. Kok naik sendiri ya? Astagfirullahaladzim, naik sendiri katanya dia. Iya, ada enggak, baru selesai makan. Nah, ini Astaga. Bang Abdullah Muslim apa Kristen Bang Abdullah? namanya kan muslimah. Aduh Bang, sebelum ada Islam udah banyak Bang nama orang si Abdul Bang. Inilah kadang kalian ini. Astagfirullahaladzim. Sebelum Islam tak ada yang namanya Abdul, Bang. La ilaha illallah. Kan bilang kalau saya kasih data. Kasih data dulu. Aduh, penting aku nengok Islam ini kayak gini lah. Abdul saja tak ada, Bang. Ya Tuhan. Kalau saya kasih data sebelum Islam datang, mau nggak? Kalau Abdullah ada. Kalau Abdul saja tidak ada, karena kalau Abdul saja tidak ada makna, Bang. Abdul itu apa artinya? Apa arti Abdul? Oke. Kalau Abdullah, Abdul akan mungkin, sebentar. dia pasti Abdul. Sebentar, Abdul itu apa artinya? Dia akan mungkin Abdul, dia pasti Abdul. Kenapa orang ini susah kali ya ditanya ya? Bukan, abang kan nanya, abang kan bertanya. Yang saya tanya apa arti Abdul? Bang, tidak akan mungkin dibaca Abdul karena Ya dia aku tanya datang. apa arti Abdul? Kalau Abdul yang benar tuh Abdul, Bang, bukan Abdul. Yang saya baca namamu, apa arti Abdul? Abdul Halim kalau mau baca benar. Loh kenapa kok pisah? Berarti kan Iya, perkata karena ini Abdul sudah. Halim itu dua kosakata yang dijadikan Namamu satu. aja Abdul nggak bisa kau Halim. potong jawabkan. Saya tanya apa arti Abdul? Ya sudah, saya ngikuti keilmuan abang ya. Nggak usah kalian, aku jijik kali kadang dengar Islam kalau keilmuan macam betul aja kalian ada ilmu. Kami Jijik saya mendengar narasi liar kalian itu loh. Makanya apalagi kalau udah Islam, oh memahami Al-Quran tuh harus banyak ilmu. Halo, ilmu apalah maksud kau ini? Ilmu takiyah yang saya tahu dari kalian. Nggak usah terlalu apa kali lah ya. Seperti orang-orang hidup di zaman batu, Bang. Jangan. Yang saya tanya, apa arti Abdul? Saya baru masuk kok emosi gitu. Loh, saya nggak emosi, Bang. Tapi saya jijik melihat orang bangga dengan kebodohannya. Nggak, kok baru Itu masuk loh. kok jijik gitu loh. Loh iya, kamu kan bikin Abdullah. Saya tanya baik-baik tadi, Bang. Islam apa Kristen? Lo lihat namanya, Bang. Muslim. Makanya saya bilang, sebelum Islam kau datang, orang yang pakai nama Abdullah itu sudah banyak. Dan sebelum Islam datang, kata Abang Abdul itu digunakan oleh orang Arab. Iya, Ya? abang perbaiki lagi narasinya. Abang tadi bilang Abdul, bukan Abdullah. Kalau Ya Abdullah ampun. ada, kalau Tapi Abdul sih tak gini ada, ya, saya Bang bisa Ali ya. pastikan. Tapi benar loh, Saya bisa Aziz pastikan Rahimullah. bahwa tidak akan ada yang namanya Abdul saja tuh tidak akan ada. Kalau Abdullah ada. Tengok, kalau Abdul bicara, saja tak ada. kalau bicara nggak bisa diam. Tengok, ini kualitas SDM rendah gini. Jangan-jangan ini Bukan. korban makan kencing ulamanya juga nanti nih. Bukan, abang latar belakangnya. Yang apa? saya Bicara. tanya tadi kan, karena kau menyesuaikan dengan nama, karena namamu itu, kamu memastikan kau Islam atau Muslim. Bukan. Maka saya tanya, apa sih arti Abdul? Kau dengarkan Apakah dulu hanya orang ngomong, sekedar itu? binatang berasa kau ini ya. Kebiasaan orang bodoh begitu. Kalau orang bicara nggak mau didengarkan, langsung mulutnya mau menjawab, itu kualitas bodoh namanya, paham? Bukan. Gak diajari Apa yang bapakmu kau?
Apa yang Hah? keluar di Kau gak mulut diajari itu bapak isi- emakmu kau ya etika? Itu isi kepala, Bang. Hah? Kau gak diajari sama bapakmu beretika ya? Udah saya dengar. Oke, saya dengar. Biasakan bro, orang kalau ngomong itu dengarkan dulu. Jangan Iya, kau itu saya hanya dengar ya. bernafsu mau menjawab, Nanti menjawab. dengarkan saya juga ya, Bang ya. Nah, tengok kan Udah. tak bisa diam. Ku tampilin kepala kau itu nanti. Dengarkan, gini loh bang. Saya marah itu karena gini loh. Kalau orang lagi ngomong kan, dengarkan dulu apa sih yang mau dia bilang. Jadi dia nyangkut di otakmu gitu loh. Jadi ketika kau mau menjawabnya itu sesuai. Ini orang belum selesai langsung nafsu banget kau menjawab. Itu biasanya SDM-nya rendah begitu. Ya, saya ulangin sekali lagi. Tadi kan aku tanya sama abang, Bang Abdul, Islam apa Kristen? Ya dari namanya kan kelihatan Muslim, makanya saya pertanyakan. Berarti kau ingin mengatakan dari namamu ini kita udah tahu Muslim. Nah kalau itu tolak ukurnya, maka saya tanya arti Abdul apa? Silakan jawab. Abdul itu artinya hamba. Oke, Abdul itu artinya hamba. Kalau Abdullah itu? Abdullah hamba Allah. Oke. Sebelum ada Islam, orang Arab menggunakan kata Abdul tidak? Dengan bahasa Arab. Kalau Abdul saja itu tidak mungkin, pasti ada kalimat. Lah saya belum selesai jawab dipotong, tapi katanya tidak dipotong. Nah, karena itu dua kosakata yang dijadikan satu. Abang baca Abdul itu salah kalau katanya tunggal. Kalau abang bacanya tunggal maka Abdun bukan Abdul. Saya bisa pastikan itu kamus manapun bahasa Arab tidak akan ada yang mengatakan kalau kata tunggal hamba itu Abdul tapi Abdun. Kamu ada Kalau abang juga salah. Ini sebentar loh, ini Kalau kayak orang abang- gila loh. Kamu kayaknya orang gila loh. Saya baca namamu sendiri, kau yang tulis Abdul. Kok kau lari ke Abdun? Ini kayaknya orang gila. Kamu turun deh, kamu turun. Sakit kepala kuning orang-orang bocor ini, serius. Nama dia yang nulis dia, ditulis Abdul. Ketika saya tanya Abdul, lari ke Abdun. Kalau kamu mengatakan Abdul adalah hamba, lalu Abdullah adalah hamba Allah, berarti kan kata Abdul itu sudah digunakan orang Arab sebelum Islam kau. Inilah akibat agama goblok. Kalau bahasa dibawakan jadi ranah agama. Sejak kapan bahasa itu agama tertentu? Goblok. Pantas sampai sekarang kau masih konsumsi kencing onta. Ya begini jadinya. Inilah akibat kalau bahasa itu diklaim beragama. Inilah manusia goblok itu. Bahasa pun kau klaim beragama. Goblok. Gak ada otak loh. Nggak ada Islam ini. Marah cepat tua pun. Keterlaluan lo gobloknya tuh Bu Sophie. Ya emang begitu. Aku udah dua kena report ini sama si kilap-kilap ini. Dasar kilap kalian emang. Sabar. Akunku dua kena report. Ini ujian Kak Sophie. Ini ujian. Ujian. Nggak bisa ngelawan data. Aku tanya. Allahmu kalau ngomong nggak nyambung, jelaskan sama aku surat Al-Isra ayat 1 sampai 3. Report mereka mainnya. Kan kurang ajar. Tapi benar sih sesuai dengan Al-Hijrah 6. Sesungguhnya yang diturunkan Al-Quran kepada mereka adalah orang gila. Kayak si Abdul tadi lah. Iya dia yang bikin namanya Abdul. Ditanya Abdul lari ke Abdun. Kan gila. Tadi yang suruh pegang kening itu jangan kau tendang bang, biar dia ini bang. Yang suruh pegang kening tadi. Biar dulu, jangan kau tendang dia. Kalau saya gitu Bu Sophie, kadang saya cek dia waras atau tidak. Dia ngikut itu. Kau lagi duduk atau berdiri? Lagi duduk. Oke, naikkan tanganmu ke kening. Udah bang. Panas apa dingin? Kalau dia bilang panas, udah kau demam, turun dulu. Kalau dibilang dingin, otaknya beku, kau turun dulu. Biar dulu, gak ada permainan kita. Ayo Muslim, naik. Ada nih si Viko. Si Viko ini Islam berapa? Nyamar itu. Debat kok emosi. Pagi brother. Pagi juga bro. Oh iya pagi. Viko Islam apa Kristen? Islam bro. Nah, bukan karena namamu Viko kan? Bukan. Nah ini baru agak sedikit waras lah, mudah-mudahan. Oh iya. Mana ada orang Muslim waras? Ya kita sama-sama kan memiliki asumsi masing-masing di Alkitab itu kan. Mana boleh? Tadi Aduh, Muslim parah. kita tunjukin dari satelit bumi bulat, masih dibilang ya belum tentu. Bisa juga datar katanya. Asumsi. Kami Muslim juga kan bisa berasumsi ke Alkitab seperti Coba aku tanya dulu, 11 Biko. ayat 25. Coba aku tanya dulu katanya ke waras, bumi itu bulat apa datar? Ngapa kok kita nanya bumi? Udah mulai tanda-tanda. Coba aku pegang kening. Ngapa konteksnya beda? Udah mulai tanda-tanda kegilaan. Kok keluar dari Coba topik? aku tanya dulu Viko, bumi bulat ke datar?
buat apa mengenanya bumi? Kita sekarang fokus di Alkitab. Ini saya tertarik, dia yang awal dan yang akhir ini saya tertarik ini untuk membahasnya. Nah, sudahlah, ini kaum bumi datar emang susah kita ngomong. Buat judul kalian kan ini buka room. Jadi kita bahas masalah Kristen saja di sini. Loh, ini kita bahas Quran, kok bahas Kristen? Oi, kalian tuh apa ranah kalian? Apa kalian memahami itu Al-Quran? Oh, jelas, apa kau paham Quranmu? Apa kalian Islam? Kalian mau bahas Al-Quran? Oh jelas, kami lebih paham Quranmu dibanding kalian. Mau bukti? Kan aja pun kalian belum paham. Mau bukti tak? Mau bukti nggak kalau kami lebih paham Quranmu dibanding kalian? Enggak, kamu mau bukti nggak? Berasumsi masalah Al-Quran, sedangkan kalian aja bukan agama Islam. Itu kan gimana? Bukan ranah kalian kan? Aduh Tuhan, kita buktikan aja, Oke, bagaimana kalau kami bahas Alkitab kalian, sanggup nggak kalian menjelaskan? Tidak ada satupun Alkitab yang kami tak sanggup jawab. Oke, Kamu, saya bertanya. Jangankan kamu, nenekmu kiper panggil sini. Ya, boleh kami bertanya. Nenekmu kiper itu 3 kali berhadapan dengan saya. Yang ditanya cuma Alkitab. Sudah saya jawab Alkitab, saya tanya balik tentang Quran, jawabannya apa coba? Coca-Cola Fanta Sprite, Captain Apple. Lagi juga kalian saya tanya. Di sini itu berumur sih menambah wawasan. Kalau saya bertanya, coba jelaskan. Coba jelaskan ini Allahmu yang lahir ini. Coba jelaskan dulu. Kok kalian nanya saya? Kalian buka room Kristen, mesti kalian bertanya. Kalian berani menjelaskan. Oh, kita buka room itu tanya jawab. Oke, saya bertanya. Kalian punya room, saya bertanya. Jelaskan. Kita mau nanya dulu, jelaskan dulu ini surat besi ayat 3 ini, jelaskan dulu sama kita. Nah, kalian tuh nanya orang Islam. Apakah kalian Islam? Begitu. Ini orang botol kali ya. Nah, kami buka Quranmu, yang tahu Quranmu katanya kamu. Kita tanyalah tentang Quranmu ini. Jawab. Apa kalian hanya Muslim? Yang kalian buka room Kristen, mestinya kalian yang siap-siap ditanya masalah Alkitab. Botol kali kau. Di room Muslim kalian bahas Alkitab. Di koma Kristen kalian bahas Alkitab. Lalu kapan kalian bahas Quranmu? Mestinya kalian kalau Kristen sama orang Kristen. Saya tanya di room Islam kalian nggak pernah bahas Quran. Yang kalian bahas itu Alkitab. Saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat di komalnya Dance Mume, di komalnya Kainama, di komalnya nenekmu kiper, di komalnya Rifa bahas Quran. Nggak pernah mereka bahas Quran. Bahasnya masih Alkitab. Kau jawab dulu ini, Quranmu ini. Jawab Quranmu ini. Kau jawab Quranmu ini. Kenapa kalian selalu bahas Alkitab saya? Jawab. Sudah ada 4 agama, buat apa lagi dipecah belah? Merusak kalian ini. Siapa yang pecah belah? Siapa yang ngebom gereja saya kalau bukan kamu? Hah? Siapa yang ngebom gereja saya kalau bukan kalian orang Muslim? Iya. Berapa lagi? Apa manfaatnya buka-buka? Kalau kalian penting edukasi Kristen, kalian penting edukasi Kristen. Jawab. Ini orang Muslim sudah naik. Jawab. Kau tengok tuh saudara kau hari-hari bahas Bible itu. Ya mereka resmi. Kalau di TikTok apa resmi? Tahu lah resmi. Resmi dan palamu peang. Ya, betul lihat tuh. Kapan bang? Emang jangan sebelumnya pernah bahas Quran. Agustan Kainamak, saya tanya tentang Quran yang nggak mau jawab dia. Ya kalian nggak boleh buat asumsi masalah Quran. Kami juga tidak berani memahami asumsi Alkitab. Gini aja, Piko, dengarkan dulu. Masalah Alkitab, kamu belum tentu bisa jawab. Kun payakun diam, cup. Mulutmu, dengarkan baik-baik. Kalau saya mau bongkar-bongkar Al-Quran, kenapa? Hah? Kenapa? Kalian tahu Al-Quran? Tidak sesuai dengan asumsi. Hah? Kenapa? Sembarangan menafsirkan. Kenapa suka gua mau gua suka-suka gua? Kenapa? Masalah buat lu? Suka-suka kamu. Hah? Tapi dampaknya tahu enggak kamu? Memecah belah gitu. Dari dulu agamamu itu, dari dulu agama kau itu memang pemecah belah. Mau saya kasih tunjuk ayatnya. Memang Allah kau adalah sumber hancurnya dunia. Mau saya kasih tunjuk ayatnya. Hah? Jangan kau di sini bertakia sosok mau netral kau di sini. Kalau kau mau netral, dengarkan dulu bro. Dengarkan dulu. Kalau kau mau netral, binatang juga ini anak ini. Sosok mau netral, tak taunya kau gurun kurang ajar juga. Udah, nggak usah sosok jadi nasionalis kau di sini kau. Fokus ke sini. Jelaskan ini Joir Allah ini. Kontradiksi. Ayo. Coba. Apa? Aku sedikit paham itu Alkitab. Janganlah di ngapain kau bicara sedikit paham kau? 75% isi Al-Quran kau itu nyomot dari Bible, cuma di ATM diambil, ditiru lalu dimodifikasi, paham kau? Sudahlah, semua agama itu menuntut arah yang benar. Apa lagi? Kampretmu, siapa bilang? Nah, fokus di iman masing-masing. Nggak ada bohong itu kan Allah kau yang cari gara-gara. Kalian tuh buka room. Kan Allah yang cari gara-gara. Kau mau diskusi atau mau bertakia di sini?
Hah? Mengundang orang muslim suruh naik diperdebat. Turun kau. Kalau kau mau diskusi. Apa kata host, aku harus ikuti tema? Enak aja kau bikin tema sendiri naik di room orang. Apa yang ditanya host kau jawab. Ini roomnya Bang Ale. Kau kemana-mana. Dia ngelarang kita jangan bahas Al-Quran. Saudaranya dia bilang biar saja. Mau suka-suka kamu apa? Lu kira ini negara nenek bapak kau seorang? Kalian bongkarlah bebel itu nggak apa-apa. Biarkan juga kami bongkar Al-Quranmu, hadismu. Enak toh? Iya, enak kan? Iya, senggol-senggolan, dangdutan. Kenapa kalian mana-mana ya? Nah, mereka gini Bang Ali, maunya mencubit orang tapi dicubit nggak mau. Iya. Itu dia. Oh, Makanya dikatakan nih, sesungguhnya orang yang terluka Al-Quran dan orang gila. Kami aja udah ikhlas kok. Suka kalian tuh bahas kalian Bible itu. Tapi izinkan kami juga bongkar bahas Al-Quran dan hadismu. Selesai. Ayo bongkar. Bongkar, Kan bongkar. gitu. Oke, Bastian. Islam apa Kristen, Bastian? Bahasa nanya kamu tidak tahu. Kan turun. Orang nggak bisa kalau nggak sopan langsung. Kau nggak boleh kau ngelawan saya. Saya di sini Allahmu. Sopan kau dikit. Baru aja kau bilang Bang Ali, sesungguhnya yang ke Al-Quran kepada mereka adalah orang gila. Udah datang satu lagi orang gila. Gak ada sopannya. Kurasa gitulah dulu Muhammad kan waktu datang ke orang Quraisy itu kan. Apa nggak dimusuhi orang Quraisy? Datang-datang langsung sok jago, sok keras. Iya, yang kemarin kan Bang Ali datang sama orang Yahudi diusir. Itulah. Ada satu naik sok-sok nasionalis, tetapi berak sebelah. Islam katanya biar aja bahas Bible. Kristen katanya jangan. Enak kali kau. Katanya Al-Qurannya paling sempurna. Masa enggak kitab lain? Oke, murid Juma, Islam apa Kristen? Assalamualaikum. Salam. Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam. Apa arti Islam itu, bro? Islam itu rahmatan lil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya, halo. Abang itu aku lihat kan ini, aku lihat namamu muridnya Juma. Emang Juma nggak ngajarin kau apa arti Islam? Jangan dulu. Ini kita mau bahas apa ini, Abang? Boleh bertanya, tanya ini. Enggak, kau beneran Islam apa Kristen? Saya bilang Islam. Nah, arti Saya Islam kan apa? masuk ucapkan salam. Iya, arti Islam apa? Saya kan sudah bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Belajar dari mana kau itu? Siapa gurumu? Guru itu ya nggak bisa disebutkan di sini, Bang. Oke, siapa? Kok nggak bisa kau sebutkan? Itu aja udah kau sebutkan. Pasti nenekmu kiper lah. Siapa lagi? Iya, namanya, namamu aja udah kau tunjukkan gurumu siapa? Murid Juma. Tidak usah bahas-bahas orang yang tidak ada. Oh, dia udah mati ya? Oh, oke lah, baik. Nah, sekarang apa arti Islam? Tidak ada, bukan berarti. Astaga. Mana lo? Kamu itu kan? Gimana sih? Kamu bilang yang sudah tidak ada. Begini saja. Ini kan saya dengar-dengar tadi katanya paling kuasai Al-Quran ya. Begitu ya? Iya. Bisakah Anda mengajari saya? Siapa tahu saja hari ini bisa saya mendapatkan kebenaran dan murtad. Bisa? Iya, apa itu? Saya kan dengar tadi Anda terlalu paham dengan Al-Quran, orang Islam. Makanya saya bilang, bisakah Anda tunjukkan kepalsuan Al-Quran dan kebenaran Alkitab agar bisa saya mendapat kebenaran dan murtad. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, baik. Bukakan tapi dulu. jangan asumsi ya. Iya. Maranta, bukakan dulu surah Al-Furqan ayat 4 dan 5. Ya, di zaman Nabi, ini saksi ya. Ini saksi di zaman Nabi sendiri pun telah menyatakan ya bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan dan dusta. Oke. Sesudah itu nanti akan saya tunjukkan bukti kebenaran di dalam Alkitab. Ya. Ya, silakan. Oke. Bahkan saya sendiri murid ya sudah bertahun-tahun bertanya pada Islam, satu aja kebenaran kalau ada di Islam, tak ada bisa membuktikan, tidak ada satupun ya. Jadi kalau kau bilang kebenaran di Islam ya memang nggak ada, artinya udah dari dulu kau itu murtad, bro. Tapi kita buktikan ya, ini adalah di zaman Nabi Muhammad sebagai saksi ya,
yang berada posisi sama di zaman Muhammad yang menyatakan Al-Quran adalah kebohongan dan dusta. Ya, kita lihat. Jadi karena mereka tidak mau menerima kebohongan itu sehingga mereka diperangi. Ya. Lanjut. Bentar ya, lagi dibuka. Ya. Masa udah 2024 masih Islam? Gimana sih? Jangan dulu, kita belum tahu ini. Iya, apakah Anda bisa menunjukkan kebenaran? Iya, tenang. Atau jangan-jangan habis ini Anda bisa apa ya? Santai lah. Mengapa harus begini? Tiada lagi. Ini menurut aku ontamnya Amar ini orang satu ini. Kamu jangan ngopi, bro. Hoi. Gue telepon nenekmu kiper. Oh, astaga. Nenek kiper, kesini teh. Kalau kelamaan bisakah saya yang bertanya? Sebentar. Kau jangan ngopi. Hei, kau ngeripot pula kau nanti di atas kau. Hoi, murid Juma. Lagi minum tuak ini, Bang. Kau jangan ngopi dulu. Nanti kau keluar dari Islam ya, kalau udah kita buktikan ya. Kita buktikan dulu, benar apa enggak? Iya, inilah mau kita buktikan. Iya. Rigi ini masih ada loh yang jadi muridnya nenek kiper. Jangan bawa orang yang tidak ada di sini ya. Oh, jadi udah mati ya? Sebulan dikenain cas uang sekolah berapa sama nenek kiper? Nanti saya panggil keok lagi kau. Tapi kau bilang tadi si Juma udah mati. Enggak, tadi dibilangnya Juma udah mati tadi. Yang mana yang benar nih? Yang benar murid? Tidak ada, itu bukan berarti mati. Oh, bilang lah. Kau bilang tadi jangan ngomong yang sudah tidak ada, kau bilang. Bapak. Ditidurkan. Jangan susun sama orang. Apa tisu Jan? Panggillah nenekmu kiper ke sini. Kamu sebulan dikenain uang sekolah berapa sama nenekmu kiper? Malah saya bahas yang tidak ada. Bukan, kamu sebulan setor berapa sama nenekmu kiper? Gak usah lah bahas yang itu. Udah kena banyak kok sama nenekmu kiper. Itu yang cari data itu kelamaan. Itu udah dicari tuh. Sabarlah kau. Oke. Untung Islam mengajarkan kesabaran. Nanti kita buktikan Islam itu nggak ada kesabaran. Al-Furqan. Memang kalau mau cari-cari kesalahan dalam Al-Quran, memang sampai kayaknya dunia tidak akan ditemukan itu. Sebentar, kau jangan banyak bacot lah. Ayat 4 dan ayat 5. Oke. Murid Juma ini, aduh. Sapi betina siapa yang tulis, bro? Itu ada kesalahan, bro. Masa kalian sapi betina, kan udah gila itu. Oke, saya geser dulu nih ya. Nih, saya geser judulnya. Oke. Silakan kau baca murid murid kiper. Murid nenek kiper, baca. Ya, bacakanlah. Itu kan. Nah, inilah Islam itu kan. Mulai dari mau lari dari tanggung jawab ini. Inilah Islam itu. Masih kamu gak mau baca nenekmu kiper? Kalau saya mau baca yang Arabnya, kalau yang Arabnya, Anda aja. kasih Arabnya. Maranatha, kasih Arabnya. Sama kayak nenekmu kiper, pasti ke. Tapi kalau saya baca Arabnya, Anda ngerti nggak sih? Oke, silakan baca. Oke, silakan baca, murid Juma. Ayo baca lah. Katanya bisa Al-Quran. Dan tadi kan bahas Al-Quran, paling pintar Al-Quran, bacalah. Kau baca. Kau sebenarnya baca dulu. Di sini saya bertanya sekalian, saya mau nguji apakah betul Anda paham Al-Quran. Tuh, ayo. Sambil bertanya saya mau nguji. Itu yang kesurupan, obati dulu itu. Loh, udah bener. Kamu yang nggak bisa bahasa Arab berarti. Yang aku baca tadi udah bener. Berarti kamu nggak bisa bahasa Arab. Gimana? Kau bisa apa nggak sih baca tulisan Arabnya murid? Kalau nggak bisa bilang. Bisa. Ya, silakan dibaca. Yang begitu, yang
Tidak ada urusan saya bisa baca. Cuman saya dengar-dengar kita kan paling kuasa Al-Quran baca. Saya mau juga uji. Islam kok biadab begini ya? Ayo. Ditunjukkan terjemahan saya minta arah. Biadab, bedakan biadab dengan bedakan biadab dengan kurang ajar. Ini sudah aku baca. Itu bukan membaca namanya, itu kesurupan. Itu membaca yang benar. Karena kamu nggak bisa bahasa Arab. Udah gue baca. Kalau anda tidak bisa baca Al-Quran, berarti jangan anda membahas seakan-akan menguasai Al-Quran. Makanya kamu kalau nggak bisa bahasa Arab bilang, biar gue ajarin lu bahasa Arab. Nggak bisa baca bahasa Arab sok-sokan. Saya ini kuasai bahasa Arab, bukan kuasai Al-Quran. Tapi percuma kalau anda. Silakan kau baca, aduh banyak kali pun congor kau. Kau kira ini rum Islam banyak congor. Kau baca, silakan. Saya tidak akan melanjutkan kalau anda tidak baca sendiri. Katanya kuasai Al-Quran. Saya juga mau buktikan bahwa anda itu cuma asumsi sosok kuasai Al-Quran. Makanya nggak bisa bahasa Arab, kamu sok-sokan naik ke komalnya kita. Sudah dibacakan bahasa Arab yang kamu nggak ngerti bahasa Arab. Saya naik karena saya sebenarnya mual. Makanya jangan sok pintar bahasa Arab, kamu nggak bisa baca bahasa Arabnya. Katanya kuasai Al-Quran, tapi itu saja tidak bisa dibaca. Sudah saya baca tadi, kalian nggak dengar dari jujur ya kemarin yang udah gue baca. Makanya kamu nggak bisa bahasa Arab, sok-sokan sih naik ke komal kita. Baca Al-Quran kok kayak gitu. Lebih merdu suara kentut. Ya itu memang bacaannya, kamu aja nggak tahu bahasa Arab. Coba sekali lagi saya lihat. Coba. Makanya kamu nggak ngerti bahasa Arab, jangan sok-sokan naik ke komal saya. Nggak usah perpanjang, coba. Baca. Nggak usah banyak alasan. Disuruh baca malah mau lempar ke sini. Kalau kamu bisa baca Arab, coba baca, kita mau tes. Coba kita mau lihat. Orang Islam begini anda mau tes baca. Jangan sampai ku bilang kau binatang ya. Kau bisa baca apa enggak? Silakan kau baca. Ayo. Jangan kau bangga dengan seperti tabiat binatang loh. Kau dikasih tunjuk terjemahan minta Arab. Dikasih Arab kau nggak mau baca. Ayo silakan kau baca. Kau ini banyak kali tingkahmu. Ayo baca. Nipu dia nih, Ale. Nipu. Nggak bisa baca dia. Kalau orang bisa baca, dari tadi udah dibaca dia. Ini nipu nih. Binatang. Iya, banyak kali apanya congornya. Takut dia pembuktian ini sekarang. Dia tadi kan bilang tadi, kalau ada dusta kesalahan dalam Al-Quran tunjukkan. Ini mau ditunjuk banyak kali gayanya sekarang. Ayo, kau baca. Sosokan kau. Islam kok gini amat ya? Dikasih terjemahan, sok-sokan minta bahasa Arabnya. Dikasih tulisan Arabnya, nggak mau baca. Yang macam orang gila kalian. Ayo silakan kau baca. Ayo. Hoi. Woi. Woi murid. Tengok. Woi. Gak bisa bahasa Arab, sok-sokan. Bacalah. Silakan, ku bantu kau ya, ku bantu kau lanjut nanti ya. Bukan bantu, saya mau dengar apakah pelafalan anda ku bantu sudah benar kau, atau tidak. Ku bantu kau, sudah benar apa enggak? Ku bantu kau lalu kau lanjutkan ya. Wakala, kau diam dulu. Binatang ini si monyet ini. Tidak ada. Diawali. Monyet kau. Disuruh baca nggak mau baca, dibantuin nggak mau. Islam memang biadab semua aku rasa ya. Nggak ada yang apa macam orang gila memang. Seperti sampah dunia kalian. Iya dia minta tadi. Dikasih terjemahan, minta tulisan Arabnya. Dikasih tulisan Arabnya nggak mau baca. Begitulah kalau manusia mulut toa. Ya. Mulutnya aja yang besar tapi otaknya kerdil. Udah malu dia itu tadi melihat itu, bahwa Al-Qurannya itu adalah kebohongan. Cobalah kalian tunai itu yang ada otaknya lah. Tadi udah sempat dia janjikan, takut ketahuan bobroknya Al-Quran itu kan. Akhirnya dia buat syarat begitu. Iya. Harus baca dulu. Halo, cari-cari rusuh lah dia. Halo, Raja Rubat. Ya, halo. Islam Pakistan kau. Kepo. Biar saya yang baca yang tadi itu mana? Ayo kasih tunjuk Maranatha. Dari tadi loh, diajak baik-baik nggak mau. Coba kasih tunjuk Maranatha. Maranatha, haleluya. Oke, silakan baca. Ayo silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini sepertinya ini enggak
Gak kelihatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara alaihi innahu alaiqaumun ahurun. Wa qad ja'u dzulman wa syurura. Oke, apa artinya? Artinya apa? Nah, yang tadi itu. Enggak artikan. Yang tadi itu apa artinya? Artikan. Gak usah marah-marah. Lo marah dong, gimana nggak marah? Ternyata kalian baca tapi nggak tahu ya? Hah? Terus kalian merasa hebat gitu? Tahu. Coba sekarang kau artikan, apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Cepat. Itu orang-orang kafir seperti Anda ini mengatakan kau terjemahkan, bagus-bagus kau terjemahkan, jangan kau sembarangan. Ayo. Terjemahannya orang-orang kafir seperti Jadi Anda inilah teman-teman ya, makanya kenapa ini sebentar saya mute dulu ya. Adalah karangan Nabi Muhammad, itu kan. Jadi begini teman-teman, inilah akibat negara kita ini susah maju. Ya, karena apa? Inilah manusia-manusia bodoh. Dia baca, tapi dia nggak tahu apa-apa yang dia baca. Ya. Inilah makanya dijajah orang dari agama. Makanya sampai sekarang masih kita lihat itu. Orang ngaku-ngaku dari Yaman, ludahnya rebutan dimakan apa tuh air ludahnya itu. Inilah akibat orang botol ya begini. Bangga dia membacakan sesuatu tapi dia nggak tahu artinya. Ya. Coba. Buat apa kau baca Al-Qur'annya kalau kau nggak tahu maknanya apa, tujuannya apa? Ayo sekarang kau terjemahkan, boleh apa tidak? Kalau nggak boleh bilang. Bangga kalian begini. Nah, Islam, woi, Islam yang ada di Indonesia. Bangga kalian seperti ini. Nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang. Bangga Islam kalian seperti ini. Ya, kalian baca sesuatu tapi kalian nggak tahu. Kalian tahu tidak banyak orang kena hukum itu, kena pidana, tahu nggak? Banyak orang karena ditipu. Dia nggak tahu baca, dijebak orang dia. Ya, kau diam dulu. Coba kau pakai otakmu. Kenapa kamu takut? Oh, terjemahkan, silakan. Kasih dia mau terjemahkan. Ayo. Enggak ada bismillahirrahmanirrahim di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu ana wa liqaumun ahurun faqad ja'u dzulman wa syura. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan. Sudah? Terus? Ya sudah. Matamu, lanjutkan. Masih ada lagi artinya itu. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Nabi Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Artinya kau udah tahu, sudah kau baca juga terjemahannya kan? Iya. Iya, makanya jangan jadi manusia sok-sok apa ya? Kalau bodoh-bodoh aja gitu. Jangan sok-sokan seperti saudaramu tadi, ditunjuk terjemahannya, minta tulisan Arab. Dikasih tulisan Arabnya. Orang-orang kafir itu kan Anda, Hale. Apa? Orang-orang kafir itu kan Anda semua ini. Mau saya tunjukkan Allah kau kafir? Hah? Allah saya kafir. Iya. Gak usah kau pelintir-pelintir Al-Quran. Oh tidak, saya pakai dalil. Kamu mau saya tunjukkan Allah mau kafir? Tambah sesat hidup kamu. Hidup kamu kan sudah sesat. Mau saya tunjukkan. Tambah lagi makin sesat hidup kamu, Hale. Kok jadi binatang semua yang naik ini? Aku jijik banget loh. Yesus bukan Tuhan. Jangan nyembah Yesus. Allah kau itu hanya binatang, tahu nggak? Makanya perkataannya binatang. Paham? Allah SWT kau itu binatang. Kenapa begitu Raja Debat? Iya, karena perkataannya binatang. Loh kok bisa begitu? Iya. Al-Baqarah itu kan sapi betina, laba-laba, semut. Makanya Allah itu binatang. Karena firman dia binatang. Lah kau kalau bicara suara kau suara manusia karena kau manusia. Kalau kau berkata-kata manusia karena kau manusia. Lah kalau Allah mau berkata binatang berarti Allah kau itu binatang. Masa perkataan firmannya binatang? Ya? Kau bicara kafir. Giliran saya bilang, saya kasih tahu sama kamu Allahmu kafir. Malah kau harusnya kalau jadi Islam cerdas itu, mana buktikanlah Raja Debat, mana Allah kami kafir. Begitu kalau orang cerdas. Udah berapa yang naik, nggak ada yang waras otaknya. Coba. Gak ada yang cerdas dari tadi. Yang naik kesurupan. Adalah yang sok-sokan ke Arab-Araban. Udah hidung pesek. Sok ke Arab-Araban. Dikasih bahasa Indonesia seperti jijik. Dikasih tulisan Arab gak bisa baca. Ada satu bisa baca tulisan Arab tapi gak tahu artinya. Komplitlah kerusakan kalian. Menjijikkan.
Saya itu butuh orang Islam itu yang betul-betul, kalaupun Islam itu bodoh, kami tahu ya, memang kalian bodoh. Tapi kalaupun dia bodoh mau belajar gitu loh, masih enak. Ini tidak, udah bodoh, ngeyel. Coba naik yang waras lah. Binatang ternak lah. Oke Martin, Islam apa Kristen? Martin 16 ini. Halo Martin. Martin. Martin, bukan kita itu. Martin, kita sini aja deh. Martin. Udah Martin. Ini semua orang gila ya Bang Ali ya. Aduh, pusing. Ya sikit aja. Ada ya? Sakit hanya. Si Martin, kau lagi ngapain sih Martin? Martin. Martin, suaramu keluar itu Martin. Tengoklah kan, didengarnya suara abang bang. Dari tenangnya nih tadi nih, tenang. Bang Ali kena report ya. Bubur 1. Nama ID-mu kok Rifa ya Bang Ali? Ya karena sempat kemarin aku rubah itu. Untuk nyamar Rifa. supaya dinaikin di room semalam. Ayo naik Islam yang waras lah. Aduh Islam. Nggak tahu dikasihani Islam ini gue tengok. Nggak tahu disayang. Takut mereka naik, menyakitkan pula datanya yang terpampang itu semua bagi mereka. Iya betul, menyakitkan. Sangat menyakitkan. Memang internet ini jahat, internet ini jahat kali. Kejam kali pun. Iya kejam internet ini. Kejam, sungguh kejam di kau internet. Itu si Agian minta naik itu Bang Ali, biar dia buka data nanti. Si Agian. Yang tanya nih, Halen gak ada kerjaannya lab terus loh. Dia itu sudah kaya toh. Dia itu owner. Siapa itu nanya itu? Udah aku pula tadi. Paling atas Bang Ali, siapa sih namanya? Sepertinya Raja Debat cinta terpendam dengan report. Innalillahi. Otot-ototnya ini kayak kaya loh teman-teman, makanya kami tiap hari live. TikTok injak sekali lagi, benar. Makanya Islam kalau mau kaya, caranya begini. Jibril. Pulus, Jibril. Pulus. Jibril. Pasti datang itu. Bisa-bisa berjual minta uang, ya kerjalah. Jibril. Pulus. Mau bangun masjid. Jibril. Berharapnya sama malaikat iblis. Aduh. Cuman lah. Iman hayalan. Semua menghayal semua. Ayo naik, ayo. Salam Lale, salam semua. Oh, salam. Islam apa Kristen ini? Kristen Lale, aduh. Baca Lale.
Banyak kali sekarang orang nyamar-nyamar Kristen kan, karena malu jadi Islam dia gitu loh. Oh, iya juga ya. Jadi Iya, harus ya, jelas dulu. Banyak Islam yang menyamar jadi Kristen. Malu mereka, data-data Iya. mereka terpampang. Kenapa gitu ya? Udah malu mereka. Makanya harus ditanya. Lihatlah akun KW Raja Debat itu kan, Islamnya dia. Jadi harus ditanya. CWK lagi bilang Lele, WK. WK, Elo, CP. Elo udah ada lagi Elo. Nah, itu makanya harus ditanya. Nanti kan terdeteksi dari nada suaramu, oh ini Kristen gitu. Kayak kitabnya juga diserupakan, hampir diserupakan semua. Oke, Muslim. Islam apa Muslim? Muslim. Tengok malah dangdutan dia, coba lah. Muslim. Tengok kan macam orang gila kan, dibilang gila nanti sakit hati. Lele, padahal di bawah tepeng dia nanti lah. Di bawah tepeng nanti ya. Iya, kadang gimana ya, aku kasihan juga sebenarnya dengan orang. Muslim. Halo. Tengoklah, nggak malu dia mempertontonkan perilaku dia, kebodohan dia gitu loh. Iya. Jangan-jangan dia pura yang report kok tadi Lele. Kacau juga ini Islam ini. Dia report aja, gugur satu, kulahirkan 1000 akun. Capek kadang ngerungkat-rungkatin. Peternakan akun ya. Betul kan Lele? Iya. Betul kan ngopi dia kan? Ngopi dia itu. Ngopi dia. Ah. Coba. Ngopi dia. Kun payakun. Mampus ya kan. Kena kau kan. Iya. Mampus kau, kena lepek kau. Kena sembur apa ya? Dukun AS. Iya, kena dia. Nah, ini nih ada satu Islam, tapi ini Islam agak berbeda ini. Oke. Raja Langit. Islam diserupakan nggak ini ya? Hampir-hampir. Oke, Raja Langit. Iya bang. Islam apa Kristen? Mualaf bang. Hah? Kemarin kau bilang Islam dari lahir. Iya. Sekarang kau bilang mualaf. Enggak, bentar. Memang dia mu'alaf. Artinya gini, dia dari lahir Islam, tapi sempat dia tinggalkan Islam jadi ateis. Balik lagi dia jadi mu'alaf, itu maksudnya. Berarti diserupakan juga berarti. Ya, sebenarnya si Raja Langit ini udah mulai sadar dia. Cuma ada ngeyelnya dikit gitu. Oke, Raja Langit, gimana? Kau masih di langit ini bersama Allah atau udah turun? Gimana? Udah turun bang. Udah turun, subhanallah. Nanti tahu dengan Allah jadi turun Lele. Subhanallah. Kalau si Raja Langit ini dia setuju Allahnya dilahirkan, tetapi yang dilahirkan itu dia lebih suka menjadi Adam gitu. Ayo silakan Raja Langit. Iya bang, lanjut bang. Temanya apa nih mas? Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan, tanda tanya. Ada dalilnya, dia yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Walaupun di dalam surat Al-Maidah 116 Allah tidak maha mengetahui. Nggak apa-apalah. Karena Allah ini suka kali menghibur diri dia. Iya. Iya, karena dia kan memang nggak maha mengetahui toh. Ada orang jihad, ternyata dia nggak tahu, gitu loh. Iya. Oke, bagaimana respon kamu Raja Langit? Iya udah benar itu bang. Udah benar. Lalu siapa lah menurut kamu mau dimasukkan ke situ? Nabi Muhammad kah, si Adam kah, atau si Juma kah, atau si Nandar kah? Siapa? Johir Allah ini. Ya mula-mula pertama dijadikan bang. Si Adam ya. Adam, Allah dan Muhammad. Cobalah dulu Raja Langit. Serius dulu kamu. Kenapa lah masih Islam kamu ketika Al-Quranmu ini ya semua kontradiksi, tidak ada kebenaran. Dan kalaupun kamu meyakini bahwa yang zahir Allah itu adalah Adam, kamu akan diserang habis-habisan sama Islam gitu loh. Enggak apa bang. Semua kan tergantung prasangka lah bang. Ya, prasangka mereka semua akan buruk sama kamu. Kamu akan diklaim kafir, diklaim musyrik, syirik, semualah. Ketika kamu mengatakan zahir Allah itu Adam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Tetapi kalaupun kamu pertahankan alibimu itu kan nggak bisa juga gitu loh. Kalau dia Adam lah. Adam itu ciptaan atau pencipta? Ya itu dibilang awal dan akhir, zahir dan batin ya. Tinggal kita manai aja. Karena enggak, aku mau tanya, Adam ini bagimu ciptaan atau pencipta? Ya, senandung, Bang. Senandung. Seorang pencipta itu bersenandung di situ, Bang. Rindunya kemana? Ya. Rindunya kemana? Ke dia sendiri, Bang. Kayak abang ngomong sendiri kan. Senandung rindu. Enggak lagi nih loh. Ini kan kita harus bicara sosok ya. Artinya ada hak gitu loh. Jadi kalau kau paksakan lah si Adam ini jadi Zohir Allah, maka tadi kan saya tanya, si Adam ini ciptaan atau pencipta? Dia kan ciptaan gitu loh. Jadi bagaimana kita mau menjadikan dia adalah bagian dari Allah itu? Nah di situ kan, makanya saya bilang senandung di situ. Dia bersenandung di situ. Kalau di dalam Al-Quran itu bersemayam begitu. Bersemayam itu bersembunyi begitu. Iya, karena gini bro. Akan begitu. Karena kalau rujukan kamu sama si Adam, ya senandungnya, kan semua jadi manusia. Berarti manusia jadi Allah dong, gitu loh. Iya seperti itu, Bang. Nah itu sementara tuntunan dari dasar iman kamu melalui kitab sucimu itu kan bentrok gitu. Ini sama aja kamu ngaku Islam tapi kamu tidak mengimani apa yang dinyatakan oleh nabimu, oleh Allahmu di dalam Al-Quran itu. Kan bentrok jadinya. Enggak apa-apa lah. Itu kan enggak gimana ya. Saya pun mengakui tidak semua ayat itu yang saya pahami. Begitu, Bang. Jadi mungkin mereka punya kelebihan dari saya yang bisa memahami lebih dari saya. Berarti itu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri kepada mereka, Bang. Enggak, jangankan dulu di Islam ya. Di Kristen sendiri pun atau di luar Islam aja mendengarkan pernyataanmu ini enggak masuk gitu loh. Karena yang kita bicarakan adalah pencipta. Lalu kau paksakan ciptaan masuk ke dalam pencipta gitu. Iya. Ini sulit kawan, diterima siapapun sulit. Bahkan ateis sekalipun sulit menerima pernyataanmu itu. Gitu. Ya namanya kita di akhir zaman, Bang. Analoginya seperti ini. Saya pun mau buat mobil. Buat mobil itu pasti yang pertama naikin pasti saya, karena saya yang membuat. Gitu, Bang. Analoginya begitu, Bang. Kan saya buat mobil, tidak mungkin saya buat mobil terus yang coba naikin mobil ini tetangga saya, nggak mungkin kan seperti itu, Bang. Mungkin sekali, Bang. Si pembuat mobil, Bang, malahan dia kadang nggak naikin mobil yang dia buat, dia jual kan. Makanya bisa diperjualbelikan mobil itu. Gitu loh. Ya, kalau sudah ribuan mobil lah begitu, Bang. Lebih dari satu. Betul. Maka kalau dideteksi kekuasaannya gagal toh. Artinya si pembuat mobil yang kau maksud itu ciptaan juga toh. Nggak bisa dia dudukin semua mobil yang dia buat, harus satu-satu. Nah inilah maka kita bicara tentang pencipta, ranah ketuhanan, yaitu kemahakuasaan. Maka maha kuasa itu adalah pencipta, lalu kau masukkan ciptaan kan nggak nyambung gitu loh. Sulit sekali mau dipaksakan dari kiri, kanan, bawah, atas, sulit gitu loh, nggak bisa masuk. Nah ini apa sih yang membuat kamu itu angkuh ya, angkuh dengan pemahaman kamu itu yang sementara tertolak gitu. Kan pasti ada sebab, pasti ada sebabnya kan, makanya kamu memperjuangkan bahwa Zohir Allah itu adalah Adam. Ya, pasti ada sesuatu gitu. Ya, pasti ada sesuatu. Nah di sini banyak dari mau jangan dulu bicara tentang Islam, Kristen, Buddha, kita bicara tentang agama saja, Bang. Kalau bicara tentang agama, dari kejadian pertama diciptakan itu kalau dijelaskan itu kalau dalam ayat itu hanya sedikit begitu. Nah banyak orang bisa gimana ya, kalau bahasa kasar ya tertipu, kalau bahasa halusnya apa selain tertipu, Bang? Terkecoh ya. Terkecoh dari kejadian ini. Kejadian yang pertama kali di permukaan bumi itu hanya 2, Bang, nggak banyak. Kalau aku gini loh kawan, kenapa itu kupertanyakan ya, dengan narasi kamu mengatakan bahwa Zohir Allah itu adalah Adam, makanya kamu udah selayaknya buat agama baru gitu loh, jangan lagi ngaku Islam. Karena kalau kamu mengatakan kamu Islam, itu bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Nah, boleh kamu berpendapat pemahaman seperti itu, dihormati, ya toh. Tetapi jangan pula menjadi manusia munafik, gitu loh. Kenapa saya katakan munafik? Akidah Islam itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Zohir Allah itu adalah Adam, karena Adam ciptaan.
Nah, sementara kamu masih mengaku Islam, sementara ajaran, akidah, hukum yang ada dalam Al-Quran, hadis, itu semua kau lawan gitu loh. Saya ini di posisi tengah ya. Saya nggak bicara Islam, saya posisinya agama. Oke. Agama itu dari bahasa Sekerta kan, tidak kacau. Nah, agama diturunkan ini untuk orang-orang yang kacau, Bang. Nah, kalau orang-orang yang kacau ini sudah tidak kacau, maka mereka sudah tidak beragama, Bang. Agama tidak Agama kacau. ini kan tidak kacau. Nah, diturunkan agama untuk orang-orang yang kacau. Untuk orang-orang kacau. Kalau orang-orang yang kacau ini sudah tidak kacau, maka mereka sudah tidak beragama, Bang. Kamu bagian dari yang kacau bukan? Ya, saya bagian dari kacau. Makanya awal saya melangkah itu mengetahui tentang agama itu tetap bagian dari yang kacau. Jadi gimana ini kalau kamu bagian dari yang kacau? Kayaknya yang kacau itu otakmu. Iya, benar. Kok aku ikan otakmu yang kacau kan? Iya, benar. Iya, Maka awal otaknya itu pasti, kacau. ya. Benar. Awal saya melangkah begitu dari kekacauan otak saya itu, maka dari situ saya mengetahui ternyata apa yang saya lakukan ini dari kacau dulu, dari kesesatan dulu, dari keingkaran dulu. Makanya saya sempat meninggalin Islam itu, saya pernah menuhankan akal saya. Bahkan saya sempat debat juga waktu itu. Kemarin kan belum ada nih namanya TikTok, masih Facebookan begitu. Nah, di Facebookan itu yang kita tanya itu iman atau akal yang lebih dulu. Saya bilang akal. Itu saya sudah keluar konteks Islam itu. Yang di Islam kan iman. Nah, saya akal. Nah, itu bahkan saya jadi ateis itu, Pak. Hanya KTP doang itu yang Islam. Sayanya enggak, karena saya menuhankan akal saya sendiri. Nah, dari situ saya berangkat. Karena otak saya becek ini ternyata nggak ada isinya ini otak saya ini. Becek-becek. Berarti kamu bilang tadi kan agama itu kan tidak kacau, dan diturunkan untuk orang yang kacau kan begitu? Ya. Nah, berarti kalau begitu kamu harus mengikuti orang yang tidak kacau dong. Kalau sudah tidak kacau berarti saya sudah tidak beragama lagi, Bang. Lah bukan, karena kan agama kau bilang tadi kan tidak kacau. Artinya diturunkan agama itu karena mereka kacau. Ya. Lalu turun agama supaya tidak kacau kan gitu. Betul nggak itu? Iya, gini, analoginya begini, Bang. Makanya di sini saya buat satu analogi ya. Bisa nggak? Bang? Boleh. Nah, saya mau kerja. Mau kerja itu baru kata mau, belum kerja. Saya sudah di tempat kerja. Nah, itu juga belum kerja, baru di tempat kerja. Nah, saya sudah rapi-rapikan kantor. Tempat kerja saya sudah rapi-rapikan. Nah, di situ kalau sudah dirapikan kantor itu, maka dia sudah tidak bekerja. Begitulah agama, Bang. Kalau dia sudah tidak kacau, maka dia sudah tidak beragama. Kalau dia sudah rapi-rapikan itu kantor, maka dia sudah tidak bekerja. Begitu, Bang. Itu analogimu kalau saya ikutin hancur nanti. Artinya mau bekerja, artinya belum bekerja. Ya kamu kan udah bekerja di situ, bicara ngomong, kerjamu ngomong jadinya. Nah, itu belum ada tindakan begitu. Udahlah, tindakanmu kerja apa ngomong? Gimana sih? Iya kan? Itu saya bilang. Cuma begini, Bro. Jadi kalau kamu tadi mengatakan agama itu artinya diturunkan karena kacau maka diturunkanlah agama, ya toh? Jadi orang yang menerima agama itu masih kacau kan begitu? Nah, kalau begitu kamu harus Kristen dong, karena Kristen itu enggak agama gitu loh. Berarti kami Kristen kan enggak kacau, maka enggak diturunkan agama. Begitu, Bang. Kalau masih beragama masih kacau, Bang. Loh, kami enggak, sebenarnya gini loh, kami orang Kristen, agama itu kan dimasukkan kan untuk administrasi negara saja gitu loh. Iya. Nah, kalau Islam kan memang langsung dikatakan Allah menurunkan agama gitu loh. Itu bedanya. Kalau sejatinya orang Kristen itu bukan beragama. Tuhan kami itu bukan membawakan agama, bukan. Berarti udah benar dong, kami ini bukan orang kacau. Gitu. Ya, makanya di situ kalau sudah tidak beragama maka hilanglah itu simbol-simbol itu, Bang. Karena semua itu hanya nama. Mau Islam itu hanya nama. Agama juga hanya nama. Begitu. Makanya ada dua jalan yang membuat orang-orang kacau itu dia dalam kebingungan, Bang. Hanya dua jalan. Islam, agama itu kan? Ya kalau Islam bukan agama dia, Bang. Islam agama lah. Telah kami turunkan kepadamu agama, yaitu Islam. Nah, ini yang saya bilang tadi, kamu bentrok dengan agamamu gitu. Makanya jangan jadi Islam. Makanya di situ makanya di sini saya sudah analogikan. Kalau juga kok agama ya, Lali? Hah? Apa? Allah juga kok agama juga ya, Islam ya, Allah. Ya memang kalau di Islam memang Allah yang membawa agama itu. Makanya dia bilang tadi kan kalau ada agama berarti masih kacau. Nah, berarti udah benar dong Kristen, pengikut Yesus bukan agama gitu loh. Lalu ngapain kamu jadi Islam kalau kamu udah tahu ada yang tidak kacau?
Masuklah kamu ke ranah yang tidak kacau itu. Kecuali kamu gila, bertahan di dalam kekacauan. Kan itu aja, bro. Di sini kita begini bang, saya analogikan ya, kayak Islam itu saya analogikan. Nanti analogi itu kubantah lagi, capek kau. Nggak apa-apa bang, baguslah dibantah begitu. Di situ kalau abang bisa bantah berarti itu satu kadar yang saya miliki begitu. Karena di sini masih ada langit di atas langit begitu, ya kan? Berapa langit lah jadinya langit-langit ini ya? Tergantung prasangka kita aja bang begitu bang. Mau 10 kah mau 20 kan, ini kan kita main analogi bang, jadi terserah kita sampai dimanapun, nggak ada batas kan. Yang membatasi kita kan hanya lelah begitu bang. Nah, mainkanlah analogi itu coba. Di sini kita diajarkan itu tentang Islam itu bukan berarti kita sudah Islam selamanya, tapi menggugurkan Islam itu sendiri. Begitu juga dengan agama, kita diturunkan ini agama ini bukan berarti kita beragama terus, tapi menggugurkan itu agama. Jadi sudah tidak ada perbedaan, yang dilihat hanyalah satu bang, begitu. Satu berarti, untuk yang banyak, ya banyak untuk yang satu begitu bang. Oke, berarti kamu menyimpulkan bahwa memang yang kamu imani sekarang adalah kesia-siaan dong berarti. Ya, karena dari sekolah saya lebih tinggi muluk-muluk dulu itu, bahasa muluk. Ya, kamu kan sudah mengakui bahwa yang kamu imani sekarang Islam itu kesia-siaan. Maka saya bilang tadi, kalau kamu bertahan dalam kesia-siaan, kalau kamu bertahan dalam kekacauan, kamu tidak memilih yang tidak kacau, kamu tidak memilih yang tidak sia-sia. Berarti kan wajar dipertanyakan, kamu masih waras atau gila, kan begitu jadinya. Ya tergantung sudut pandang bang. Karena saya saya masuk Islam itu menggugurkan Islam itu sendiri. Menggugurkan di sini bukan berarti saya bukan Islam. Masalah Islam itu ketentuan itu Tuhan sendiri begitu bang. Oh, berarti kalau di Islam kamu mau mengambil alihnya Dajjal lah ini ya ceritanya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kamu udah turun ya. Dajjal itu udah datang berarti di tengah-tengah Islam ya. Aduh. Berarti tapi pembuktian dulu lah kita. Matamu satu atau dua? Ya kalau bicara mata bang, dari sisi mananya? Dari sisi luar dari bola matamu berapa? Nah, bola mata saya 2 bang. Oh berarti belum Dajjal, berarti masih sifat Dajjalnya yang kau terima ya? Ya begitu. Kan di sini saya masih kalau bicara bola mata lah masih itu masih karena saya masih langkah awal di sekolah, ini mata budi, ini telinga budi kan. Iya, kita berangkatnya kan dari situ bang. Iya, berarti kamu masih tahap pembelajaran supaya menjadi Dajjal sejati lah ini ya. Nah begitu. Aduh. Bahkan di dalam Islam itu bang, itu maksud itu kita itu yang kalau saya sih tidak mau membeda-bedakan itu. Apa sebab di ayat Al-Quran pun di Al-Baqarah yang dapat pahala itu nggak ada Islamnya, nggak ada Kristennya, nggak ada Buddhanya, nggak ada Hindunya bang. Yang ada hanya orang-orang mumin, Yahudi, Nasrani, Tabi'in. Itulah jika mereka meyakini Tuhan mereka maka mereka mendapatkan pahala. Itu Al-Baqarah 64 atau 62 itu bang. Iya tadi kan udah kau simpulkan, memang kalau Islam itu kan kesia-siaan kan? Ya. Makanya kalau kita berdiri selaku kita Islam itu, maka kita seakan-akan kita lebih tinggi dari Islam itu, Bang. Makanya kita berislam itu menggugurkan Islam itu sendiri. Nah, yang disebut dengan ketiadaan. Contoh itu kalau di ajaran asli marifat itu kita masih bermarifat itu berarti belum kita tahu itu tentang marifat kalau kita masih bermarifat. Nah, kalau sudah kita hilangkan marifat itu, maka kita sudah gugur sudah marifat itu, begitu, Mas. Di sini kita hanya diajarkan untuk ada kayak begini bang, kita bawa kayak abang bawa beban ya, setiap beban itu harus kita pelajari. Nah kalau kita sudah pelajari lah kita buang, buat apa kita bawa, bikin tambah berat kan, analoginya seperti itu. Jadi semua itu hanya untuk kita mempelajari beban itu begitu. Kalau tidak mau ada beban ya buanglah semua begitu. Makanya di sini kan kalau saya pelajari tentang ayat Al-Quran itu barang siapa yang merasa hidup, maka dia dalam keadaan buta. Banyak orang yang masih merasa yang lain. Iya. Sama buat kopi dulu bang. Oke, silakan Raja Borbor. Silakan Bu Sophie. Islamnya pada kabur semua udah nih. Oh Islam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Haji Syiar. Ya jadi memang teman-teman, si Raja Langit ini agak beda pemahamannya dengan Islam ya. Tapi dia lebih bersemangat menjadi orang kacau karena dia mengatakan Islam itu memang kacau masih gitu. Coba silakan Muslim naik lah, yuk naik. Ayo. Si Handi Selepet, silakan naik Handi Selepet. Kalau Handi Selepet ini ya seperti selepet lah dia ini, bersembunyi terus di bawah rok Raja Wali. Tuhan siapa? Ini komen siapa ini si Dubai ini ya? Tuhan siapa yang digantung nggak pakai baju? Ya Allah lah. Allah kan gantungan, dia kan nggak pakai baju. Gimana sih? Itu aja kok nggak paham Dubai. Gitu. Aduh, ini, aduh, gimana ya saya ngomong juga bang? Coba pertanyaan dia kan, Tuhan siapa yang digantung nggak pakai baju? Dia salah, ya Allah, karena Allah lah yang nggak pakai baju karena dia gantungan dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Sesungguhnya Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Begitu, udah. Itu karena masih berdiri pada agamanya itu bang, begitu bang? Betul. Makanya dia masih kacau kan? Masih kacau dia. Coba buang itu agama. Jadi makin panas dia. Makin panas dia. Iya begitulah kan. Itu untungnya agama untuk dia, orang yang kacau. Kalau sudah tidak kacau dia sudah tidak beragama. Dia akan paham tentang agama itu. Dia ajarkan agama itu bagaimana. Betul. Makanya supaya tidak kacau, ya jadi pengikut Yesus gitu. Kalau si Ubay ini kan masih pengikut gantungan dia. Ubay, kau kubisukan ya, biar ada nyalimu naik. Kau nggak pala tertarik melihat orang pecundang gitu loh, naiklah kau. Kubisukan kau biar kau naik ya. Kau ini kan cuma ngejar target typing. Satu typing 100 perak, ya kan? Kalau bloker berapa Lele? Bloker. Apanya? Kalau di bloker berapa bloker? Kalau typing gue bilang 100 perak dia. Blokernya berapa? Enggak, dia typing 100 perak per typing. Makanya dia kencang kali bertyping. Gitu loh. Iya, dia udah kubisukan dia. Supaya dia punya nyali supaya naik gitu loh. Ayo naiklah Muslim. Kita pengen ada Muslim itu yang betul-betul apa ya? Enaklah diajak diskusi gitu. Siapa tahu kami ini mau mualaf ya kan, bisa poligami. Itu satu ayat yang bikin kacau itu. Yang tafsirkan juga hawa nafsu ditafsirkan di situ. Iya betul. Ya memang semua bang kacau di dalam itu. Dari awalnya aja ya Al-Quran itu dari awal udah kacau. Kenapa kacau? Karena Allah itu sendiri menyatakan, tunjukilah kami jalan lurus. Allah itu sendiri mengatakan, berilah pertolongan kepada kami. Itu loh. Dari awal aja udah hancur. Gitu. Dari segi pemahaman mereka sendiri bang, kalau saya memahami itu semua ayat itu tertuju pada diri masing-masing, bukan pada diri orang lain begitu. Begitu bang. Ayat itu tertuju pada, kalau saya yang baca tertuju pada saya bang. Kalau saya baca ayat Al-Quran itu, hanya saja di situ yang ada sesuatu yang tidak bisa mereka bedakan. Kayak di terjemahan itu sebagian itu, kalau saya nggak baca itu kurungannya, itu tambahan kan, penambahan. Makanya saya kalau baca ayat Al-Quran itu saya nggak baca itu kurungannya itu bang. Bahkan saya sedikit kok orang yang tafsir ini kan mungkin pasti dia pintar bahasa begitu, bahasa Arab. Jadi dia bisa bedakan baru ayat ini, bukan saya jelekan itu, tapi yang tafsirnya itu yang menafsirkan jalikal kitabullah. Yang disebut di situ kan kitabullah bukan Quran, begitu. Betul. Ya dari situ dia udah mulai keliru dia itu. Ayat yang kedua dia udah mulai keliru mentafsirkan itu. Tapi kalau orang yang paham tentang ayat itu, kalau kitab ya kitab, kalau Quran ya Quran, begitu bang. Untuk apa juga saya mau salahkan di situ kan, tinggal saya saja yang memahami kekeliruan di situ, begitu bang. Karena semua kekeliruan itu membawa saya untuk ke jalan yang benar,
begitu Bang. Semua perbuatan yang sesat itu membawa saya ke jalan yang lurus, begitu Bang. Tapi sebagian hanya sukanya, oh kamu sesat, kamu kafir. Yang sesungguhnya di dalam hatinya itu yang diungkapkan. Sesungguhnya dirinya sendiri yang ditampilkan di situ. Karena yang diciptakan kita ini kan sama, ada sesat, ada kafir. Begitu kan Bang? Jadi nggak sadar dia memperlihatkan kesesatannya sendiri, begitu. Itu di kitab-kitab sebelumnya juga kan ada itu tentang itu poligami itu. Itu poligami 1, 2, 3, 4. Itu kalau dihitung 4 anasir di situ. Itu yang kacau itu 4 anasir. Gitu. Jadi berapa lah jumlahnya itu? Nah, di jumlahnya kalau dijumlah jadi 10. Nah, itu 10 maksiat batin. Itu yang perlu dinikahkan. Begitu, bukan kita kawin tambah kawin lagi, bukan begitu maknanya. Berarti kamu setuju dong kalau Muhammad itu salah? Bukan Muhammad yang salah, tapi orang memaknai ayatnya itu yang keliru, Bang. Dia yang mempraktekkan pertama. Ya kalau di situ dari kisahnya itu bukan saya mau bicara apa ya. Di situ kan ada sesuatu yang terselip, orang hanya kalau kamu bilang salah, yang mempraktekkan itu adalah si pembawa risalah. Makanya umatnya berani. Karena apa? Bahwa mereka ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya. Jadi kalau kamu berani menyalahkan umat Islam, sementara mereka mengikuti dari perilaku pengajaran Muhammad, berarti kamu dong harus konsisten, berani menyalahkan Muhammad gitu loh. Di situ kan saat itu orang hanya menyadari. Ayo. Begini Bang. Ini sebenarnya yang tafsirkan ini hanya orang yang pingin menambah begitu. Dia mentafsirkan dengan nafsunya. Sementara di situ itu kan nggak mungkin lah, kecuali istri kita udah mati atau dibawa orang, kita baru nikah lagi begitu. Contoh saya pun nikah terus dibawa sama orang, disukai sama orang. Nah, saya biarkan saya nikah lagi begitu. Biarkan dia sudah pergi dengan orang. Cuman orang berpemahaman yang mana itu 4 itu hidup bersamaan begitu. Padahal enggak. Saya setuju itu. Kalau kamu berani menyalahkan umat, ya kamu harus berani menyalahkan si pembawa risalah itu Muhammad gitu loh. Kalau kamu nggak berani kan abu-abu jadinya. Enggak, kalau saya mikirnya begitu Bang. Maksudnya di situ itu bukan berarti ada tambah lagi, bukan begitu. Dalam kejadian itu bukan dia sementara punya istri tambah istri, bukan seperti itu kejadiannya. Iya, cuman artinya kan itu salah kan? Ada istri ditambah lagi ada istri itu kan salah menurutmu kan? Di situ kan orang sementara Muhammad berperilaku seperti itu, berani nggak nyalakan Muhammad itu dulu? Enggak, saat itu. Ada kan kisah kita, ini kisah kan saya juga nggak gimana ya, namanya juga hadis itu kan beda-beda. Enggak, ini bukan hadis lagi, ini perilaku yang dipertontonkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang kalau Anda berani menyalahkan umatnya sesuai dengan narasi kemauan kamu, berarti harus berani menyalahkan Muhammad, karena Muhammad lah yang menjadi pedoman mereka dalam pelaksanaan. Ada istri masih nambah itu loh. Ayo berani nggak nyalakan Muhammad ini? Ayo. Kalau dari segi kisah itu, sebagian saya sempat ketahui, dia punya istri itu bukan berarti ada istri tambah istri, tapi sempat ada yang mati, ada juga yang udah suka orang lain, begitu lah. Enggak lah, justru udah benar yang kau bilang tadi, bahwa agama itu kan tidak kacau. Artinya orang yang beragama itu kan masih kacau. Dan yang pertama sekali membawa agama itu adalah Muhammad. Berarti yang pertama sekali kacau itu ya Muhammad gitu loh. Nah, sama seperti yang kau bilang tadi, kalau ada istri nambah itu salah. Nah, udah benar dong bahwa dedengkotnya yang bikin satu kesalahan itu adalah Muhammad. Nah, sekarang berani nggak kamu menyalahkan Muhammad itu loh? Enggak lah Bang, sesuai perjalanan itu, sesuai kitab apa yang kita baca. Iya, Muhammad kan gitu loh, kan ada istri tambah lagi. Makanya sebelum agama Islam itu dianut oleh Muhammad, dia belum berani kacau dia. Kan sesudah Islam dia menjadi kacau. Ya, makanya ini, Bang, waktu Khadijah masih hidup kan nggak berani dia menikah lebih daripada satu. Ya, kayak saya ini Bang, istri saya juga 2. Cuman hanya sudah disukai sama orang lain, ya saya nikah lagi begitu Bang. Nah jadi statusnya tetap 2, tapi sudah disukai sama orang lain Bang, begitu. Nah yang ada tetap 1, begitu. Nah kalau mati lagi istri saya, pasti saya nambah jadi 3 loh Bang. Begitu jalan ceritanya itu. Oh, beda dong, beda menjumlahkan yang ada dengan jumlah tetapi tidak ada, itu beda. Misalkan istri ada 1, itu 2, yang nomor 2 udah nggak ada, tambah lagi 1,
Ya memang hitung-hitungan yang ada itu 2. Tetapi yang sebenarnya kan udah ada 4 jadinya. Ya, kayak begini, abang kan istri abang berapa? 4. Orang nggak tahu. Orang kan nggak tahu kalau abang itu istri 4 itu ada yang sudah meninggal semua. Silih berganti lah kan gitu, silih berganti lah silih kan. berganti gitu. Nah, sementara Muhammad tidak memperlakukan demikian. 4-4-nya masih hidup gitu loh, digaspol. Bahkan Tapi saya juga nggak tahu itu, Bang. 9. Kalau saya dengar itu silih berganti begitu, Bang. Bukan Enggak. sekaligus. Enggak. Makanya ada sekaligus istrinya pada satu malam yang sama, istrinya digilir semua itu yang 9 itu. Istrinya kan 9 tuh, digilir semua satu-satu pada malam yang sama itu. Gitu bro, makanya saya bilang, loh kamu kok berani menyalahkan umatnya sementara tuntunannya adalah Nabi Muhammad. Maka kalau menyalahkan umatnya harus berani menyalahkan Muhammadnya, itu baru Anda konsisten gitu loh. Kan menyalahkan dari sisi poligami itu sih, karena saya tidak di saat itu tidak bersama dengan beliau, makanya saya nggak bisa mengambil kesimpulan begitu, Bang. Yang takutnya kan saya hanya menghargai kan, begitu yang saya takutkan. Ini lanjut yang lain, Bang. Ya silakan Islam lain next yuk. Tapi mereka kan bingung kalau ada apa berhadapan dengan abang. Saya keluar dulu, Bang. Iya, Bang. Izin ya. Izin saya keluar, Bang. Kalau Ya. kamu di atas pun nggak apa-apa karena memang cuma mereka sendiri pun jadi bingung di bawah gitu. Iya. Saya juga mau buang air ini, Bang. Izin turun ya. Oke. Ya, Nanti ini kalau lagi bisa nih, kalau bisa kamu nanti buat agama baru bro. Baru kali ini. Iya serius loh. Beban itu kalau masih beragama, Bang. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Haleluya. Ya, Haleluya. Oke, Bu Aisyah, Islam Pak Kristen Bu Aisyah. Ya pengikut Yesus lah, masa pengikut Nabi pedofil? Aku mau mengikut Yesus. Aku geram kali, aku tadi di sebelah itu tempatnya siapa itu, keselamatan itu, heran. Keselamatan siapa itu? Room keselamatan atau apa itu tadi itu? Katanya nggak selamat orang itu di sana. Enggak. Gara-gara si ular beludak satu ini si Vero ya. Bernarasi, semua ada di situ. Kalau sama Om Ji lagi bertentang dia berargumen. Yang lainnya pada nonton-nonton diem-diem baik. Ya, ular beludak nih. Loh, saya bisa buktikan bahwa Yesus itu pembohong. Yang lain diem-diem aja. Si Ardi ya, udah diancam sama Vero. Om Ardi jangan ikut-ikut ya. Gue kesel, gue dibawa nggak bisa naik. Harusnya kan bisa. Kristen. Kenapa? Belum Kristen. Iya. Memang aku lihat ya setelah Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.